Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalur sepeda Sudirman Tamrin ini, kita langsung bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, Putri Amanda, bagaimana penerapan dari jalur sepeda ini? Iya, Julita dan juga pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta beserta dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklaim memang adanya peningkatan volume pengguna sepeda yang terjadi pada pembatasan sosial berskala besar masa transisi yang sudah berlaku di wilayah DKI Jakarta. Tentunya untuk meminimalisir adanya interaksi langsung atau kontak langsung antara para pengguna jalan dan juga para pengguna sepeda, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan atau telah membuat jalur sepeda sementara atau pop-up bike-lane. Tentunya ini diberlakukan sepanjang 14 km yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin yang tersebar di kedua arahnya. Untuk itu memang diberlakukan di jalanan-jalanan tersebut. Memang di Jalanan Sudirman Tamrin ini merupakan adanya peningkatan pengguna sepeda di antara dengan ruas-ruas jalan yang lainnya, dan di Jalanan Sudirman Tamrin juga banyak perkantoran yang mana ini memicu masyarakat untuk melakukan aktivitas mereka menggunakan sepeda. Untuk itu juga memang jalur sepeda ini memang diberlakukan pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi dengan mengambil atau menggunakan jalur kendaraan bermotor. Memang meskipun memang dilakukan atau diberlakukan di jalan-jalan protokol, namun akan dibatasi menggunakan traffic cone. Tentunya ini sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi antara para pengguna jalan yang menggunakan sepeda dengan kendaraan bermotor. Berdasarkan pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo ini mengatakan bahwa memang sebelumnya sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu, dan terkait dengan waktu operasional pemberlakuan dari jalur sepeda sementara ini akan dibagi menjadi dua shift, di mana shift pagi dan shift sore. Untuk di hari Senin hingga hari Jumat, shift pagi dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, dan untuk di sore hari dimulai pada pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Untuk di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, hari Sabtu akan diberlakukan dua shift juga. Yang pertama yaitu dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Di shift yang sore hari dimulai pada pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Untuk di hari Minggu juga menyelesaikan di pagi hari dengan Car Free Day yang ada di wilayah sepanjang Sudirman Tamrin, dan untuk sore hari juga sama diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Tentunya nantinya traffic cone ini akan dipinggirkan dari luar waktu operasional yang telah disebutkan tadi. Tentunya di luar waktu operasional ini memang kendaraan mulai padat atau lalu lintas mulai cukup deras. Nantinya bagi pesepeda yang tidak mematuhi aturan dari Pemprov DKI Jakarta atau mereka ini tidak menggunakan jalur yang sudah disediakan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 299 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana sanksi ini dikenakan bagi mereka yang melanggar yakni sebesar Rp100.000 dan ancaman kurungan selama 15 hari. Julita. Iya, Amanda, ini kan jalur sepeda yang baru diterapkan oleh Dishub DKI Jakarta. Apakah ini akan sementara saja diberlakukan atau ada potensi akan dilakukan atau diterapkan secara permanen? Iya, Julita, berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, bahwa ia mengatakan jalur sepeda ini bersifat sementara. Nantinya bila mana jalur sepeda ini dapat saja dipindahkan sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada, dan nantinya pihak Dishub DKI Jakarta juga akan terus mengevaluasi dan juga berkoordinasi terhadap tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada masa pembatasan sosial berskala besar atau masa transisi, tepatnya yaitu pemberlakuan jalur sepeda sementara ini, agar nantinya diketahui apakah jalur sepeda sementara ini dapat diberlakukan kembali pada pembatasan sosial berskala besar masa transisi yang mungkin akan segera berakhir. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga bahwa jalur sepeda ini sebelumnya memang ditempatkan di jalur ataupun di trotoar sepanjang Jalanan Sudirman MH Tamrin. Tentunya ini bergabung atau satu jalur dengan para pengguna jalan, dan untuk itu memang tujuan dari penyediaan jalur sepeda sementara ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran
virus corona, sehingga nantinya para pengguna angkutan umum yang turun dari stasiun MRT ataupun dari halte tidak berkontak langsung atau interaksi langsung dengan para pesepeda. Tentunya ini untuk mencegah penularan virus corona. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat DKI Jakarta yang sehat, tetap produktif di dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi. Dan berdasarkan penyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo juga menghimbau agar para pengguna sepeda ini mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus menggunakan jalur yang telah disediakan. Bila mana mereka melanggar, ini dapat membahayakan keselamatan mereka dan juga pengguna jalan lainnya. Tentunya memang dikabarkan sebelumnya masih ada beberapa pengguna sepeda yang melanggar. Tentunya mereka ini melintasi jalanan tengah dan ini berbarengan dengan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Tentunya ini dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Julita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta.